Meski baru saja mengamankan tiket ke babak 16 besar, Fajar dan Fikri justru harus langsung berhadapan dengan pasangan Jepang yang baru saja menumbangkan unggulan kedua. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat di mana kita akan selalu mengupas tuntas setiap momen panas dari dunia bulu tangkis. Hari ini, sorotan kita tertuju pada ajang Super 500 Korea Terbuka 2025, di mana ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri baru saja memulai langkah mereka. Namun jalan yang mereka tempuh tampaknya tidak akan mudah. Benar sekali, Fajar dan Fikri memang berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar. Tapi ada sebuah catatan penting di balik kemenangan mereka. Lawan berikutnya yang akan mereka hadapi bukanlah lawan sembarangan. Mereka adalah pasangan yang baru saja menciptakan kejutan besar di turnamen ini. Sebuah ancaman nyata sedang menanti di depan mata. Di babak 32 besar yang berlangsung di Suwon Gymnasium pada hari Selasa, tanggal 23 September, Fajar dan Fikri sukses menumbangkan perlawanan ganda putra asal Malaysia, Nur Muhammad Azrian Ayub dan Tan Wee Kiong. Kemenangan diraih lewat 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-12. Sebuah kemenangan yang solid di atas kertas. Namun, Fajar sendiri mengakui bahwa penampilan mereka belum berada di level terbaik. Ia merasa proses adaptasi dengan kondisi lapangan dan karakteristik shuttlecock di Suwon masih menjadi sebuah tantangan. Menurutnya, kondisinya cukup berbeda jika dibandingkan dengan turnamen di Shenzhen pekan lalu yang membuat penyesuaian terasa lebih sulit dari yang diperkirakan. Ini adalah faktor krusial. Dalam bulu tangkis level atas, perbedaan kecil pada shuttlecock atau hembusan angin di arena bisa sangat mempengaruhi hasil akhir. Feeling seorang pemain terhadap pukulan menjadi kunci. Dan jika itu belum didapatkan, bahkan pemain sekelas Fajar pun bisa merasa kurang nyaman di lapangan. Ini menunjukkan betapa pentingnya adaptasi cepat di setiap turnamen. Fikri juga menambahkan perspektifnya. Menurutnya, melawan pasangan Malaysia tidak pernah mudah. Ia bahkan punya pengalaman pernah kalah dari mereka sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini, ia bermain dengan kewaspadaan ekstra untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Fikri juga menyoroti laju bola yang terasa lebih kencang dibandingkan saat bermain di Tiongkok, yang lagi-lagi menuntut adaptasi ulang pada feeling pukulan. Jadi, kemenangan 2 game langsung ini diraih dengan perjuangan internal yang tidak terlihat oleh penonton. Mereka tidak hanya melawan pasangan Malaysia, tetapi juga melawan kondisi lapangan yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Ini adalah bukti mentalitas juara mampu menang bahkan saat tidak berada dalam kondisi 100%. Tapi, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Tepat sekali, di babak berikutnya, Fajar dan Fikri akan berhadapan dengan pasangan non-unggulan dari Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Jangan terkecoh dengan status non-unggulan mereka, pasangan ini datang dengan kepercayaan diri setinggi langit setelah berhasil melakukan sebuah kejutan besar. Kejutan yang Anda maksud adalah kemenangan mereka atas unggulan kedua turnamen ini, Liang Weikeng dan Wang Chang dari Tiongkok. Pasangan Jepang itu berhasil menyingkirkan salah satu ganda putra terbaik dunia saat ini lewat pertarungan rubber game yang sangat ketat dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-18. Kemenangan atas Liang dan Wang adalah sebuah pernyataan. Itu menunjukkan bahwa Mitsuhashi dan Okamura memiliki kualitas, mental, dan daya tahan untuk bersaing di level tertinggi. Fikri sendiri sangat mewaspadai hal ini. Ia mengatakan bahwa lawan dari Jepang ini pasti kepercayaan dirinya sedang meningkat pesat. Seperti kebanyakan pasangan Jepang lainnya, mereka dikenal sangat ulet dan jarang membuat kesalahan sendiri. Ini adalah profil lawan yang sangat berbahaya. Pasangan Jepang dikenal dengan pertahanan mereka yang solid seperti tembok serta stamina yang luar biasa. Mereka akan mengembalikan semua serangan dan menunggu lawan membuat kesalahan sekecil apapun. Fajar dan Fikri harus bermain dengan sangat sabar dan efisien jika ingin menembus pertahanan mereka.
Ini akan menjadi pertarungan adu taktik dan mental. Fajar dan Fikri tidak boleh terpancung untuk terburu-buru mematikan bola karena itu justru bisa menjadi bumerang. Mereka harus bisa membangun serangan dengan rapi, mencari celah, dan yang terpenting menjaga fokus dari awal hingga akhir. Sedikit saja lengah, pasangan Jepang ini akan langsung menghukum. Jadi, meskipun Fajar dan Fikri berhasil melewati rintangan pertama, jalan mereka di Korea terbuka masih sangat terjal. Ujian sesungguhnya akan datang di babak 16 besar. Mampukah mereka menyempurnakan adaptasi mereka dan menaklukkan sang pembunuh raksasa dari Jepang? Kita semua tentu berharap yang terbaik. Ini adalah kesempatan bagi Fajar dan Fikri untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi segala jenis tekanan dan lawan. Dukungan kita semua akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Mari kita nantikan pertarungan seru ini dan doakan semoga Fajar dan Fikri bisa keluar sebagai pemenang. Tetap di sini untuk update selanjutnya. Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri menunjukkan kelasnya di Korea Open 2025 dengan menyingkirkan wakil Malaysia hanya dalam waktu 30 menit saja. Selamat datang kembali di channel kita, tempatnya update berita badminton paling panas dan terpercaya. Hari ini, kita punya kabar yang sangat membanggakan dari ajang Korea Open 2025. Ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, baru saja memulai perjalanan mereka dengan sebuah kemenangan yang luar biasa meyakinkan. Betul sekali, tampil di Suwon Gymnasium, Korea Selatan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, Fajar dan Fikri langsung tancap gas. Mereka berhasil menumpas perlawanan wakil Malaysia, Nur Moh Azriin, Ayub Azriin, dan Tan Wei Kiong dalam pertandingan yang relatif singkat dan menegangkan. Ini adalah awal yang kita harapkan dari mereka di turnamen BWF Super 500 ini. Pertandingan ini benar-benar menunjukkan perbedaan kelas yang cukup signifikan. Meskipun lawan mereka, Azriin dan Tan bukanlah pemain sembarangan dan berada di peringkat 23 dunia, Fajar dan Fikri yang kini bertengger di peringkat 49 dunia tampil jauh lebih dominan. Mereka menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-12. Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, Malaysia sebenarnya berhasil mencuri angka pertama setelah pengembalian dari Fikri, sayangnya masih menyangkut di net. Namun, itu tidak membuat Fajar dan Fikri goyah. Mereka langsung merespons dengan cepat dan tensi pertandingan pun mulai memanas saat terjadi kejar-mengejar angka, hingga kedudukan imbang beberapa kali. Disinilah mental juara berbicara. Fajar dan Fikri tidak membiarkan lawan mereka menemukan ritme permainan. Dengan serangan-serangan yang tajam dan penempatan bola yang akurat, mereka langsung melesat meninggalkan lawannya. Mereka berhasil meraih 5 poin beruntung untuk unggul jauh dengan skor 7-2, sebuah start yang sangat eksplosif. Benar, keunggulan itu menjadi modal penting. Meskipun pasangan Malaysia sempat mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan setelah Fajar dan Fikri melakukan beberapa kesalahan sendiri, dominasi tetap berada di tangan pasangan Indonesia. Fajar dan Fikri berhasil menjaga keunggulan mereka dan menutup interval pertama dengan skor 11-6. Selepas jeda, strategi Fajar dan Fikri terlihat jelas. Jangan beri nafas sedikit pun bagi lawan. Mereka langsung tancap gas lagi dan merebut 3 poin beruntung. Azriin dan Tan bukannya tanpa perlawanan, mereka terus mencoba untuk menekan dan memberikan perlawanan sengit, bahkan hingga memasuki masa-masa krusial di akhir game pertama. Momen menegangkan terjadi ketika pasangan Malaysia itu berhasil merebut 3 angka beruntung, membuat para pendukung Indonesia sedikit was-was. Namun, ketenangan dan pengalaman Fajar dan Fikri menjadi pembeda. Mereka berhasil keluar dari tekanan dan akhirnya mengamankan game pertama dengan skor akhir 21-18. Kemenangan di game pertama ini menjadi kunci untuk menghancurkan mental lawan. Memasuki game kedua, polanya hampir serupa. Fajar dan Fikri langsung mengambil
mengambil inisiatif serangan dan berhasil untuk unggul. Meski Azriin dan Tan sempat menyamakan kedudukan di awal, itu seolah hanya menjadi pemacu semangat bagi Fajar dan Fikri untuk bermain lebih ganas lagi. Mereka benar-benar memanfaatkan setiap kelengahan kecil dari lawan. Momentum sepenuhnya menjadi milik Indonesia. Fajar dan Fikri seolah tak terbendung. Mereka berhasil meraih 3 poin beruntung tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Rentetan poin ini membawa mereka unggul nyaman dan menutup interval game kedua dengan skor yang sangat telak, 11-5. Di titik ini, rasanya kemenangan sudah di depan mata. Setelah jeda, pertandingan sempat berjalan alot. Kedua pasangan saling bergantian mencetak poin. Azriin dan Tan tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus berupaya keras untuk mendekati perolehan poin Fajar dan Fikri. Perlawanan mereka patut diacungi jempol. Mereka tidak membiarkan Fajar dan Fikri menang di setiap rally. Namun, grafik perlawanan dari pasangan Malaysia itu terlihat semakin menurun drastis saat memasuki poin-poin tua. Tenaga mereka terkuras, fokus mereka mulai buyar. Di sisi lain, Fajar dan Fikri justru semakin menjadi-jadi. Mereka menjaga jarak keunggulan hingga 6 angka, sebuah margin yang sangat sulit untuk dikejar di fase akhir pertandingan. Dan puncaknya adalah ketika Fajar dan Fikri meraih 5 poin beruntung tanpa balas. Pukulan telak yang langsung membawa mereka ke titik match point pertama. Tidak butuh waktu lama, satu pukulan penentu akhirnya menyudahi perlawanan Azriin dan Tan. Laga pun berakhir dengan skor 21-12 untuk kemenangan Fajar dan Fikri. Sebuah kemenangan yang sangat impresif dalam tempo hanya 30 menit. Ini adalah pesan yang sangat kuat yang dikirimkan oleh Fajar dan Fikri kepada seluruh rival mereka di Korea Open 2025. Mereka datang bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penantang serius untuk merebut gelar juara. Kemenangan ini bukan hanya soal skor, tapi juga soal mental dan strategi. Fajar dan Fikri menunjukkan kematangan yang luar biasa. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan bagaimana cara memanfaatkan kelemahan lawan. Kita berharap performa gemilang ini bisa terus mereka pertahankan di babak-babak selanjutnya. Tentu saja, perjalanan masih panjang, tapi awal yang baik selalu menjadi pertanda yang baik pula. Mari kita terus dukung perjuangan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri serta seluruh wakil Indonesia di Korea Open 2025. Jangan lupa untuk terus saksikan update selanjutnya hanya di channel ini. Sampai jumpa! Dengan target menembus semifinal Korea Open 2025, Putri Kusumawardhani dibebani tugas berat untuk menaklukkan 4 pemain top dunia. Sebuah target yang tidak main-main baru saja dibebankan di pundak satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di ajang Korea Open 2025. Putri Kusumawardhani atau yang akrab kita sapa Putri KW diharapkan mampu melesat hingga babak semifinal. Ini bukan sekedar target biasa, karena ada sebuah pekerjaan rumah raksasa yang menantinya. Betul sekali. Pelatih tunggal putri pelatnas PBSI, Imam Tohari, secara terbuka menetapkan standar tinggi ini untuk anak asuhnya di turnamen BWF Super 500 yang berlangsung di Suwon. Target semifinal ini adalah sebuah ujian nyata bagi mental dan skill Putri KW, terutama dalam hal yang paling krusial, konsistensi saat melawan pemain elit dunia. Dan ketika kita berbicara tentang pemain elit, kita tidak sedang membicarakan pemain sembarangan. Coach Imam Tohari menyebutkan secara spesifik pekerjaan rumah terbesar bagi Putri, yaitu bagaimana caranya menembus dominasi 4 ratu bulu tangkis dunia saat ini. Mereka adalah An Se-young, Wang Ziyi, Akane Yamaguchi, dan Chen Yufei. Nama-nama tersebut sudah cukup untuk membuat siapapun gentar. Mereka adalah tembok raksasa yang harus dirobohkan. Coach Imam menyoroti penampilan Putri saat kalah dari Akane Yamaguchi di China Masters 2025 pekan lalu sebagai contoh nyata. Kekalahan itu menjadi cermin dari apa yang masih perlu dibenahi. Menurut sang pelatih, level permainan para pemain top 4 itu sangat kaya dengan variasi. Inilah yang sering membuat Putri kelabakan. Putri kadang masih tidak siap menghadapi perubahan pola dan tempo permainan yang tiba-tiba diterapkan oleh lawan. Ini bukan lagi soal adu pukulan, tapi sudah masuk ke ranah adu strategi dan kecerdikan di lapangan.
Tepat, Coach Imam menjelaskan lebih detail. Dengan level mereka dan kayanya variasi permainan, putri kadang masih tidak siap dengan perubahan pola dan tempo. Ini yang sedang saya tingkatkan untuk dia. Bagaimana bisa mengatur tempo, kadang cepat dan kadang pelan. Ini adalah sebuah pengakuan jujur tentang area yang menjadi fokus utama perbaikan. Jadi, ini adalah tentang kemampuan adaptasi dan manajemen ritme permainan. Kapan harus bermain agresif dengan tempo cepat, dan kapan harus sedikit menurunkan tempo untuk mengatur napas atau mengubah strategi. Kemampuan membaca permainan lawan dan meresponnya dengan taktik yang tepat adalah kunci untuk naik ke level selanjutnya. Meskipun tantangannya begitu besar, Coach Imam Tohari tetap menunjukkan optimismenya. Beliau percaya bahwa putri dapat menampilkan performa yang jauh lebih baik di Korea. Sebagai satu-satunya harapan Indonesia, tekanan tentu ada, namun harapan untuk melihat perlawanan sengit juga sama besarnya. Sang pelatih bahkan berkata, "Di Korea saya maunya dia bisa ke semifinal dulu. Kalau bertemu lagi dengan Akane, saya harap putri bisa memberi perlawanan lebih baik. Syukur-syukur bisa tembus." Ini adalah sebuah sinyal kepercayaan yang kuat dari pelatih kepada pemainnya. Harapan untuk sebuah revanse yang manis. Ini benar-benar sebuah misi yang menegangkan. Mampukah Putri KW menjawab tantangan ini? Mampukah ia mengaplikasikan hasil latihannya untuk mengatur tempo permainan saat berhadapan dengan para ratu bulu tangkis dunia? Ini akan menjadi pembuktian terbesar dalam karirnya sejauh ini. Jadi, rekapnya jelas. 1. Target semifinal di Korea Open 2025. 2. Pekerjaan rumah besar untuk menembus dominasi An Se-young, Wang Ziyi, Akane Yamaguchi, dan Chen Yufei. 3. Fokus perbaikan pada kemampuan mengatur tempo dan variasi permainan. Menurut kalian, apakah target ini realistis? Apapun hasilnya nanti, perjuangan Putri Kusumawardhani sebagai satu-satunya Sri Kandi Tunggal Putri Indonesia di Korea patut kita dukung sepenuhnya. Mari kita kirimkan doa dan energi positif agar Putri bisa tampil lepas dan memberikan yang terbaik. Jangan lupa untuk terus mengikuti update perjuangannya hanya di channel ini. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya.